إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib berwasiat untuk diri pribadi, berwasiat juga untuk para jamaah sekalian, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah dan jauhi larangan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Kita hidup sekarang ini di era kecanggihan teknologi. Dari kecanggihan teknologi ini muncullah sebuah media daring atau yang istilahnya online. Daring kependekan atau kependekan dari kata dalam jaringan. Media daring atau online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi, meliputi blog jejaring sosial, wiki dan lain sebagainya. Yang ini kemudian disebut dengan media sosial. Dan hampir semua manusia yang hidup di dunia ini sebagian besar mereka menggunakan media sosial. Media sosial, ma'asyiral muslimin, merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena akan menghasilkan kemudahan-kemudahan. Komunikasi bisa lebih mudah. Berbagai macam ilmu bisa kita konsumsi, bisa kita dapatkan dengan mudah. Di satu sisi ini merupakan nikmat, tapi di sisi yang lain bisa menjadi nikmah, bisa menjadi bencana. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tentunya media sosial dan media-media yang lain, perkembangan teknologi ini harus kita apresiasi dengan baik. Dan cara kita mengapresiasinya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita memanfaatkan kecanggihan, perkembangan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi. Kita manfaatkan, kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan agama Allah.
untuk mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah tauhid mereka, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, karena untuk itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan media sosial ini salah satu sarana kita untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, ada sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin yang memanfaatkan kemudahan yang Allah ciptakan ini untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan untuk merusak kehidupan manusia. Maka di atas mimbar ini saya ingin menyampaikan beberapa kesalahan dalam memanfaatkan media sosial. Tentunya catatan yang saya catat di atas selembar kertas ini adalah hasil dari yang saya lihat, yang saya rasakan maupun yang saya dengar. Ada beberapa kesalahan dalam memanfaatkan media sosial, ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah, dan ini sedang marak-maraknya, sebuah kasus memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan berita hoax atau berita palsu atau berita dusta. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin dia punya tabiat as-sidq, kejujuran. Mukmin dimanapun, kapapun, menghadapi siapapun, dia selalu menjadi sadiq, orang-orang yang jujur. Kejujuran inilah akhlak, akhlak yang merupakan indikator keimanan. Dan Nabi ketika berbicara tentang iman, berbicara tentang Islam, berbicara tentang akhlak, sikap dan perilaku. Ketika berbicara, tengok hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah iman, ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tentang akhlak. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wallahi la yu'min, kata Nabi. Man ya Rasulullah? Man la ya'man jara bawa'iqahu. Dan banyak-banyak hadis Rasulullah SAW, termasuk indikator keimanan adalah kejujuran, ma'asyiral muslimin. Menyebarkan berita dusta, menyebarkan berita bohong merupakan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah tentang manusia-manusia yang diazab di alam barzakh. Di antara yang disampaikan, yang diperlihatkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mustalqi liqafa, yang dia berbaring, kemudian didatangi oleh seorang malaikat. Dia datang dan berdiri di sampingnya dengan membawa alat dari besi, yang kemudian dia berdiri di sampingnya, kemudian dirobek sidqahu, bagian mulutnya dirobek sampai ila kafah, bagian leher belakang. Wa min kharahu ila kafah, begitu juga dirobek dari lubang hidungnya ila kafah, wa ainah, dan dari ditusukkan di matanya dan dirobekkan sampai ke bagian leher belakang. Kemudian bagian yang satu juga diperlakukan yang sama. Kalau tadi bagi bagian yang kanan, yang bagian yang kiri juga diperlakukan yang sama. Dirobek mulutnya, hidungnya, matanya.
Dan setiap kali malaikat ini menyiksa di satu sisi, bagian sisi yang tadinya robek kembali menjadi baik. Dan itu terus, azab itu terus. Lalu ditanya, tentunya saya ringkas hadis ini ma'asyiral muslimin. Ditanya, "Ma hadan?" Siapa ini? Dosa apa yang dia lakukan? Isma'u ma'asyiral muslimin. Hadzal rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhbata tablughul afaq fayusna' bihi ila yaumil qiyamah. Orang ini adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia menyebarkan berita dusta. Satu berita. Dan berita ini kemudian tersebar ilal afaq, sampai penjuru dunia, penjuru negeri, tersebar berita dusta, sumbernya fulan. Maka Allah mengadab di alam barzakh sampai datang hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini sahih, dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, hati-hati. Sekarang banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu menyebarkan berita-berita. Lalu tersebarlah berita ini secara luas. Tidak hanya tersebar secara luas, timbullah konflik-konflik yang terjadi. Setelah itu ternyata berita ini dusta. Betapa buruknya seorang yang menciptakan kedustaan dan membuat konflik di tengah-tengah umat. Bukan masalah kecil, itu adalah masalah besar. Oleh karena itu orang Islam adalah orang yang selalu punya sifat ta'anni, yaitu orang yang berhati-hati. Dia punya sifat berhati-hati. Yang kedua, orang Islam itu orang yang berfikir. Orang yang selalu berfikir, bukan orang yang hanya melihat, membaca tanpa mengetahui apa yang dia baca. Fikirkan, hati-hati. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara hal-hal yang termasuk kesalahan dan ini juga dampaknya buruk dan menghasilkan dosa besar adalah menyebarkan berita-berita, hadis-hadis palsu. Menyebarkan hadis palsu, hadis maudhu'. Dan betapa banyak hadis-hadis palsu tersebar di tengah-tengah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dosanya dengan berdusta atas nama selainku. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia pesan tempat duduknya di neraka. Jadi ma'asyiral muslimin, sekali lagi orang Islam itu berhati-hati, tidak tergesa-gesa, berfikir, membaca. Itulah karakter orang Islam. Sehingga ketika kita mendapatkan hadis, dicek terlebih dahulu, dibaca. Ini hadis riwayat siapa? Jika belum jelas riwayatnya atau terindikasi ini hadis-hadis palsu. Biasanya hadis-hadis palsu itu berbicara, contohnya berbicara tentang keutamaan itu di luar batas, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, dosanya akan diampuni 80 tahun. Ya Allah, banyak orang umurnya belum sampai 80 tahun. Kok lebih besar dari keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Jelas hadis palsu. Bahkan barang siapa yang tidak berpuasa, menyebarkan saja, tidak melok puasa, tidak ikut puasa, dosanya juga dia akan diampuni. Inilah yang membuat umat Islam merosot. Maka perhatikan, karena ancamannya berat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin,
menyebarkan pornografi, gambar-gambar, tulisan, suara yang mengeksploitasi seksual, hal perkara-perkara seks yang menyebabkan bangkitnya birahi. Ini merupakan dosa besar. Dan hati-hati ma'asyiral muslimin, kita yang bermain di dunia online, kita yang selalu menyebarkan berita, menyebarkan gambar, cek terlebih dahulu apakah gambar-gambar ini bersifat edukatif, mendidik, atau justru merusak. Apakah gambar-gambar ini justru akan membangkitkan syahwat orang yang melihat, mendengar, membaca atau tidak? Karena anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu ayyakum. Di antara kesalahan dari memanfaatkan media sosial, menyebarkan gambar atau video yang mempertontonkan aurat, bukan pornografi tapi aurat, lehernya wanita, rambutnya wanita, dan anggota tubuh yang seharusnya ditutupi dia ikut menyebarkan, atau auratnya laki-laki, ma'asyiral muslimin. Dan yang lebih parah, seorang muslim dan muslimah, seorang muslim yang menyebarkan gambar-gambar istrinya yang sedang membuka aurat. Yang lebih parah, wanita-wanita muslimah yang menyebarkan gambarnya, videonya di media-media, di Instagram, di Facebook, padahal dia sedang membuka auratnya, terlihat rambutnya, terlihat lengannya. Ya Allah, berapa dosa yang anda pikul pada hari kiamat? Di mana orang-orang tua mereka? Di mana suami mereka? Yang lebih parah, suaminya yang justru menyebarkan gambar tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi berangkat ke luar negeri kemana, di-upload, buat apa ya jamaah? Jangankan istri kita membuka aurat, istri kita menutup aurat, tapi kalau kita kemudian menyiarkan karena kecantikannya, demi Allah kita telah menyebarkan kerusakan. Menyebarkan foto, gambar yang kemudian membuat orang melihat akan mengundang berbagai macam mudarat. Bisa jadi ada orang hasad, orang dengki, ain, sihir. Oh, tak mungkin sampai bila mungkin banyak kejadian. Bisa jadi rumah tangga hancur disebabkan ini, ma'asyiral muslimin. Maka perhatikan, kita hidup untuk mengumpulkan bekal, bukan mengumpulkan dosa. Nabi SAW bersabda, ihfad awrataka illa min zawjatik au ma malakta yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Maka jagalah auratmu wahai wanita kecuali untuk suamimu. Au ma malakta yaminuk, bagi laki-laki atau bagi budak-budak kalian. Di dalam hadis riwayat catat oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan wanita-wanita kaum muslimin. Di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Jumhur, mayoritas ahli tafsir mengatakan yang biasa nampak adalah muka dan telapak tangan. Maka jangan mereka menampakkan untuk orang lain. Dan hati-hati ma'asyiral muslimin, begitu juga
sekalipun tampak wajahnya, sekalipun tidak tampak kecuali wajahnya, kalau sengaja untuk menyebarkan karena kecantikannya, demi Allah dia telah membuat fitnah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, termasuk kesalahan-kesalahan yang ini menurut saya adalah kesalahan, menyebarkan tulisan, gambar, ceramah yang mencela, menghina, menyesatkan pendapat-pendapat ulama lain yang masih dalam koridor perbedaan pendapat fikih. Menyebarkan ceramah seorang ustadz, qunut itu bid'ah, qunut itu sesat. Allahu Akbar. Sang ustadz tidak menyebutkan dalil-dalil orang yang pakai qunut. Wallahi, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Konflik, pertengkaran, permusuhan, saling mencela, saling menghina, bahkan saling menghujat ulama-ulama. Atau sebaliknya, seorang dai berceramah, haram salat di masjid yang tidak qunut, itu masjidnya Wahabi. Ceramah apa ini? Ini dakwah apa provokasi? Dakwah itu sifatnya merangkul ma'asyiral muslimin, membuat orang Islam cinta dengan saudaranya, membuat orang Islam cinta dengan Allah, membuat orang takut melecehkan saudaranya. Justru dakwah-dakwah yang terjadi disebarluaskan untuk apa? Agar kita seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling melecehkan, saling menghina. Dan ini yang terjadi. Sibabul muslim fusukun, merendahkan pendapat ulama. Ya Allah, soal-soal fikih, qunut subuh, pakai tasbih, wallahi sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, dibahas secara detail, secara lengkap, lebih jelas dari orang-orang sekarang yang berbicara. Dan itu bagi mereka bukan masalah yang diangkat untuk konflik, tapi hanya didiskusikan dengan adab dan ilmu. Apa manfaatnya Anda mengungkap kembali? Anda tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Justru ketika ada masalah khilaf, perbedaan pendapat fikih, lalu kita hanya mengangkat satu pendapat, menutup pendapat yang lain, Anda berdusta, Anda berkhianat. Seakan-akan itulah satu-satunya pendapat umat Islam. Saya ingatkan ma'asyiral muslimin, cukup, berhenti ma'asyiral muslimin, berhenti. Kalau kita melihat ada seorang ustadz berbicara tentang masalah khilafiyah fiqhiyah, khalas, stop, hapus videonya, biarkan dia berbicara dengan jamaahnya pada saat itu. Mungkin dia berbicara untuk jamaahnya. Anda mengupload, Anda menyebarkan, ya Allah, tidak lagi terjadi apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Al-Muslim akhul Muslim. Yang terjadi al-Muslim akhduun, aduun li Muslim. Intabihu ma'asyiral muslimin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang lahir pada 97 Hijriah, dari kalangan salaf, imam ahli hadis, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Ja'far As-Sadiq, gurunya Imam Al-Auza'i. Isma' apa yang dia ucapkan? Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanha. Jika engkau melihat seseorang melakukan amalan yang berbeda denganmu dan itu masih diperselisihkan, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri salaf? Fala tanha, jangan kamu larang. Larang, mencela, menghina, merendahkan. La, diskusi oke, dengan adab dan ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat, wallahi mereka saling menghormati. Imam Syafi'i ketika bertandang ke wilayahnya Abu Hanifah, Abu Hanifah tidak qunut, Imam Syafi'i qunut. Ini hanya masalah qunut, banyak masalah yang lain. Imam Syafi'i tidak menggunakan qunut. Tidak menggunakan qunut. Bayangkan, dia punya pendapat dengan dalil yang tegas, imam, tapi demi persatuan ma'asyiral muslimin,
Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan al-muslim akhul muslim. Jangan diganti kata-kata muslim dengan organisasi kita, kelompok kita. Muslim akhul muslim. Persatuan lebih utama daripada mempeributkan masalah khilafiyah. Maka jangan sebarkan hal-hal seperti itu. Ya Allah, pornografi di mana-mana, khamr, narkoba di tengah-tengah kita, rumah tangga berantakan yang melahirkan anak-anak yang membuat masalah di masyarakat. Semakin hari semakin banyak. Apakah itu bukan persoalan ya ikhwan? Apakah itu bukan persoalan? Banyak persoalan-persoalan besar yang mudah-mudahan perpecahan ini yang diakibatkan oleh media yang ada mudah-mudahan semakin mengecil, bahkan tidak terjadi kalau kita mau pecah, mau bertempur, mau bertarung dengan orang-orang yang menyebarkan kerusakan, yang menyebabkan putra-putri kita jatuh melakukan dosa-dosa besar yang sudah disepakati, yang jelas-jelas merusak. Itulah jadikan musuh. Jangan saudara-saudara kita berbeda pendapat soal fikih, dan kemudian jangan kita tampil merasa kita yang paling baik, kita yang paling sunnah, dan kita yang pegang kuncinya surga. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah persatukan hati-hati kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa berfikir, berusaha berfikir dan berzikir, dan membersihkan hati-hati kita untuk mencintai saudara-saudara kita dan bersatu di atas Islam, nama Islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghafar, ya sattar ya rahman ya rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.